Oke, selamat datang teman-teman di acara ILC, iCommunity Level Up Club. Nah, iCommunity adalah sebuah platform komunitas pebisnis dan profesional dengan tagline-nya adalah Share Network, Grow Network, berbagi relasi untuk memperbesar rezeki. Nah, perkenalkan buat yang belum kenal, nama saya adalah Juanda Rovelim. Saat ini saya adalah founder dari Kafling Solusi Digital. Kafling Solusi Digital adalah sebuah digital marketing agency yang menangani social media management dan social media campaign dari perusahaan-perusahaan. Saya juga CMO dari PT Karya Anak Milenial Indonesia. Ini adalah usaha saya di bidang food and beverage. Saya juga ada certified trainer, founder dari iCommunity, dan digital marketer. Beberapa karya saya ada buku Digital Marketing in Action yang warna biru, dan sudah terbit cetakan keduanya yang warna hijau. Ada buku juga Naked Sales, e-book Ghost Kitchen, dan game card Digital Marketing is Fun. Nah, ini adalah satu-satunya di dunia yang menggabungkan antara e-course digital marketing dengan permainan kartu secara offline. Nah, kalau mau tahu lebih lengkap tentang saya, bisa ke juandarovelim.com atau ke kaflingsolusidigital.com. Nah, apa sih iCommunity itu? Ya, iCommunity adalah platform komunitas pebisnis dan profesional ya visinya menjadi yang terbesar di dunia. Dengan misinya kita ingin merangkul pebisnis dan profesional yang ada, menghubungkan sesama pebisnis dan profesional untuk mencapai tujuan bersama serta menumbuh kembangkan nilai-nilai positif yang dapat berkontribusi dalam pertumbuhan bisnis pribadi dan masyarakat. Nah, tagline kita adalah Share Network, Grow Network, ya, berbagi relasi, perbesar rezeki. Nah, tujuan dari iCommunity ini dibuat, teman-teman, ya, kita ingin mempersatukan anggota iCommunity dalam ikatan persahabatan, kerjasama, dan saling pengertian. Mengembangkan semangat kolaborasi antar sesama anggota, menanamkan nilai positif dalam dunia bisnis dan profesional, serta membangun platform bagi komunitas pebisnis dan profesional untuk belajar, bertumbuh, dan berkembang melalui learning resources, business matching, dan referral. Nah, tentunya di dalam sebuah komunitas kita memiliki kode etik ya, teman-teman, di mana kode etik di iCommunity ini adalah kami adalah para pebisnis dan profesional yang bekerja keras, bekerja pintar, dan bekerja sama. Kami mengedepankan nama baik dalam melakukan usaha dan mengutamakan kolaborasi antar sesama anggota, tanpa menjadikan anggota lain sebagai target jualan ataupun berkompetisi dengan tidak sehat. Kami sadar bahwa dengan berbagi relasi, maka akan memperbesar rezeki bersama. Karena itu, kami siap untuk berbagi relasi atas dasar saling mendukung. Kami berperilaku positif dalam berkomunitas, melakukan segala aktivitas dengan berlandaskan niat baik. Apabila kami melanggar kode etik ini, kami bersedia ditegur, diperingatkan, bahkan diberi sanksi. Nah, itu adalah sekilas tentang iCommunity, teman-teman, ya. Dan malam hari ini kita ingin mendengarkan sebuah sharing yang sangat luar biasa. Ya, saya mendapatkan sharing ini itu tadi saya bilang sama Iwan juga, kita mungkin sekitar 5 tahun yang lalu kita mendapatkan pelajaran ini, bagaimana kita harus melakukan deal-deal ya terhadap ketidakpastian, baik ketidakpastian dalam hidup, ketidakpastian dalam bisnis ataupun ketidakpastian dalam pekerjaan seperti itu. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Nah, kita akan dengarkan sharing dari yang luar biasa dari guru saya, ya, mentor saya. Beliau adalah mindset motivator. Kasih tepuk tangan yang meriah sekali untuk Pak Krisna Murty. Yeay! Silakan Pak Krisna. Oke, terima kasih sebelumnya sebentar. Udah lama nggak nge-zoom nih. Gimana munculin orangnya gimana? Oh, ini. Oh, video ya. Backgroundnya kamar anak. Ya. Oke, nah ada siapa aja di sini nih? Saya bacain dulu selamat malam. Ada Ibu Hermin Ningsih, wah, Ivan Buniman, Agusni, Aryo, Dharma Suryadi, dia Muryati, Vena Wijaya, Vena Wijaya, Peri Angga Kusuma, Himawan Cibubur, Iwan, Joni, Junaidi, Cornelius, Agustinus Kalteng, wow, jauh banget. Mira,
Seli Chiang, Sanda Purukan, SR7. Oh, hebat. Subianto Chandra, Yani, Bewin, Yona, Yuliasari, Zainal. Selamat malam semuanya. Oke, saya mulai nih. Agak ada perubahan update lah ya. Jadi saya mengubah bisnis model saya. Wah, setelah buku terbaru muncul, saya mengamati. Ini bisnis model nih. Jadi observer. Nah, ini kebiasaan kalau kita latihan di Singapura, saya sering jadi observer. Tanpa mengobservasi, kita bisa salah langkah. Ya, jadi perlu namanya observasi. Yang diobserv diri sendiri. Keputusan besar, saya belum pernah ngobrol sama Iwan, saya pernah mengambil keputusan besar, ini mengambil keputusan besar lagi. Ini ada 3 era, ada sebelum pandemi, pasca pandemi, pandemi dan pasca pandemi. Nah, coba ada teman yang bisa bantu ngetik nggak ya? Kalimat pertama yang ingin saya sampaikan, tolong ketik di chat juga boleh, salah satu aja lah, teman-teman ya. Jadi awal tahun ini saya bilang, pasca pandemi adalah perang sebenarnya. Wah, orang bilang, kamu kok berani ngomong gitu? Iya, saya bilang sebetulnya pasca pandemi ini loh perang yang sebenarnya. Wih, makasih. Pasca pandemi adalah perang sebenarnya. Di yang saya lihat adalah sebagai simbol waktu itu, makasih ya, adalah perang sebenarnya. Yang saya lihat, wow, ada begitu banyak serigala berbulu domba. Serigala berbulu domba. Ya, makasih ye. Ya, serigala berbulu domba. Wah, ini perang sebenarnya. Saya belum selesai membuat tulisannya. Ada 2 tulisan yang mesti saya selesaikan, perang sebenarnya. Satu lagi, yang lagi rame sekarang nih, lagi saya selesaikan tulisannya. Mau diberikan ke Deddy Kobusir apa namanya, manajemen. Udah, ini bisa heboh nih kan nanti ini. Hipnotis cabul lebih berbahaya dibandingin motivator cabul. Ada lebih berbahaya. Ini lagi belajar inilah ya, ada hal lain. Nah, 2 ini. Nah, mengapa metode? Jadi saya menulis itu, saya bilang saya hanya menulis ini sebagai bahan edukasi dari sisi pengetahuan. Jadi Bapak Ibu sekalian yang malam ini ada di acara hari ini, sisi edukasi. Nah, dari titik itu saya membuat satu keputusan besar dalam hidup ini. Saya sudah mencanangkan melepas jubah motivator. Nah, 3 buku ketiga ini baru lahir, saya membuat keputusan besar berikutnya. Apa itu? Dibalik. Saya tidak boleh mengangkat bahwa saya seorang motivator. 20 tahun jadi motivator, itu jadi modal. 20 tahun jadi motivator, jadi modal aja untuk langkah berikutnya. Ini menjadi signifikan keputusan ini karena ada letupan energi besar yang saya alami dalam seminggu terakhir. Belum lama, Iwan dan Juanda. Belum lama. Saya merenung, saya berdiam diri. Oh, oke. Ditanya, kamu apa profesi kamu sekarang? Saya gunakan bahasa metafor. Apa Pak? Penjual buku. Menjual buku. Karena saya ingin edukasinya, pengetahuan yang teruji. Sekali lagi, ada pengetahuan, ada metode yang teruji, yang bisa diuji, bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam beberapa waktu nanti saya akan ketemu Profesor Renal Kasali menguji ini walaupun tidak formal. Semoga bisa dikasih kesempatan langsung S3 menguji metode. Ya. Begitu saya bilang saya penjual buku, apa yang terjadi? Wow, Iwan, Juanda, orderan nggak stop-stop.
orderan ngajar. Karena saya balik, kamu beli buku, saya gratis ngajar, ngajarnya gratis. Beli buku, dapat gratis pelatihan, dibalik sama saya. Bisnis model yang dibalik. Jadi kalau ngomong data itu, angka buku yang terjual. 2 buku pertama terjual 1 miliar. 1 miliar lebih, 1 miliar lah. Nah, ini buku yang ketiga. Oke, nah itu dia. Jadi begitu terjadi letupan energi, saya merasakannya. Nanti kita main nih, saya siapin koin nih. Ada kan kelihatan ya. Nah, ada koin, ada angka 1, ada angka 0. Nah, ini dia nih. Mudah-mudahan kelihatan. Ya. Saya ngajar anak-anak kecil. Kemarin di Medan. Buset deh, 10 hari di Medan padat. Habis ini ke Semarang, Surabaya, habis Surabaya ke Singapura. Padat. Karena switching tadi. Ya, dampak dari satu mengubah bisnis model. Mengapa begitu? Oke, kita udah latihan mengenai intuisi. Ya, Bapak Ibu, nanti tinggal baca bukunya. Saya mau ngajak Bapak Ibu bermain sebentar. Oke, apa itu mindset? Kalau saya meng-coaching satu organisasi, kalau dia hanya sekedar ingin win, nggak tertarik saya. Tapi saya ketemu organisasi yang ingin menang besar dan mau jadi nomor 1, itu baru keren. Kalau cuma mau selamat doang dalam pandemi ini, adalah lu nggak usah ngundang gue, baca buku gue juga cukup. Ada buku kelangenan namanya. Jadi malam ini yang saya ingin bagikan ke Bapak Ibu, ke teman-teman Anda, main beneran nanti, adalah mindset menang besar. Mindset menang besar. Miliki mindset menang besar. Pandemi ini pendek deh, dia sudah belum habis tapi masih yang ke pandemi, yang ke pasca pandemi tapi sudah masih pandemi. Selesai ini kita tidak lagi hidup seperti waktu itu. Dia akan makin banyak orang susah, makin banyak orang tertipu, apalah money game dan nggak habis-habis. Nggak habis-habis. Jadi hati-hati bahwa kita perlu punya mindset yang benar. Sikap yang benar, ada metode yang teruji. Ya, jangan pengen kaya taruh duit ini, udahlah itu banyak banget yang ketipu. Ya, contoh ini mengenai mindset ya, mengenai mindset menang besar ini. Bapak Ibu, saya ada koin yang saya tulis 1 dan 0 nih ya. Nanti saya lempar ini, saya agak mundur dikit deh. Nah, ini oke. Saya lempar, stretek. Yang di atas yang terlihat di sini, 1 berarti 1 yang keluar. Kalau saya lempar lagi, misalnya, saya buka masih 1. Yang dihitung yang di atas yang terlihat. Ya, ini hanya teori probabilitas, Bapak Ibu. Teori probabilitas, teori ketidakpastian, uncertainty, tidak pasti. Jadi para ahli sudah punya ilmunya. How to deal, bagaimana dealing dan menang besar in the uncertainty situation. Dalam keadaan tidak pasti, ada ilmunya. Kita sedang menghadapi keadaan tidak pasti. Nah, ini cuma satu simulasi. Ada juga di buku nanti yang terbaru tuh, ada keadaan random acak. Nggak bisa. Anda memastikannya, yakin Bapak Ibu, yakin. Mati. Orang keadaan tidak pasti dijawab dengan satu metode gitu ya. Apa nih? Bagaimana menghadapi Gen Z yang paham Wi-Fi maksudnya dan K-pop untuk soal mindset? Apakah perlu membuat event Fashion Week dengan cosplay? Oke, konteksnya nih. Apa yang menghadapi agak bingung saya. Maksudnya apa? Mindset apa nih? Ya. Kalau saya berpikirnya meng-create sesuatu yang kreatif. Saya sangat tertarik menghasilkan sesuatu yang kreatif. Jadi aset intelektual saya dari 3 buku ini, kemarin kami ngobrol-ngobrol dijual 7 miliar, saya juga nggak mau. Berarti nilai intelektual aset saya 7 miliar lah minimal.
dari nothing, dari nol. Ya sudah didaftarkan di SBN-nya, ada hak ciptanya. Saya pemilik hak cipta itu. Oke ya, nah kita main sebentar. Bapak Ibu, saya kasih kesempatan 5 kali. 5 kali membuat keputusan. Waktu saya oh sorry. Kalau Juanda ada punya koin, satu tulis 0, satu. Nah gambar di saya ini nggak terlalu bagus. Oh ada koin. Ada dadu udah disiapin kayak kemarin. Oh dadu. Tapi kalau koin ada nggak? Koin 1 dan 0 dicoret pakai spidol gitu? Koin nggak ada. Nggak ada ya. Oke, saya ini aja lah ya. Nanti saya giniin. Ini mana kameranya? Ya, tuh udah kelihatan. Oke, kelihatan ya Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu itu ngambil keputusan. Ingat ya, kita akan bermain. Jadi judulnya adalah kita akan bermain. Mainnya 5 kali aja. Saya akan lempar koin ini yang tulisan satu sisinya 0, satu sebelah lagi 1. Nanti lempar, Bapak Ibu membuat keputusan. Mungkin bahasa umumnya menebak. 1 atau 0. 1 atau 0 setiap babak. 5 babak ya, kita main 5 kali nih. Kita akan main 5 kali. Contoh lah, ini jangan main dulu nih contoh ya. Saya putar, saya lempar, oke. Nah yang atas nih, Bapak Ibu coba chat, ketik di chat, ini 1 atau 0. Kalau saya buka yang di atasnya 1 apa 0. Oke, Gary 1, Yeye 1, oke ya. Oke, Iwan 0. Apa lagi Bapak Ibu? Sally Chiang, oke 0. Yonas, Subianto 0 gitu ya. Oke, makasih. Nah, permainan yang ada di buku You Can Win Again, Laili 1, oke. Berlatih, untuk berlatih. Jadi bukan teori, Bapak Ibu perlu berlatih. Himawan Cibubur 1, oke ya, saya buka nih. Saya buka, oke. Junaidi, Sandra 1, Junaidi 1, Mira 1, buka ya. Nah, itu ya. Nah, kadang kita menang, kadang kita kalah. Itu dia ya. Jadi kita main dulu nih, 5 kali nih. Belum, tadi contoh. Kalau Bapak Ibu bilang, itu judi Pak. Salah Bapak Ibu. Ini hanya membuat keputusan di dalam satu ketidakpastian, uncertainty, random. Kalau buat saya, Bapak Ibu yang disebut judi itu, Bapak Ibu membuat keputusan tanpa akal sehat, keputusan emosional tanpa akal sehat. Jadi boleh diketik tuh. Yang maksudnya berjudi adalah ya Bapak Ibu membuat keputusan emosional tanpa akal sehat. Nah, tolong diketik tuh. Membuat keputusan emosional, emosi tanpa akal sehat. Coba. Ini dia nih, Juanda, makasih. Berjudi itu membuat keputusan emosional tanpa akal sehat. Ya, makasih, Yeye. Tanpa akal sehat. Otak emosional, otak reptil. Otak reptil, Bapak Ibu. Otak paling rendah. Bertahan. Ya. Dia ngelawan atau dia diam. Otak reptil. Sally Chiang, otak reptil. Otak reptil dipakai zaman ketidakpastian saat ini pasca pandemi. Anda sengsara. Orang otaknya nggak sehat, mau duit cepet, sengsara. Anda saya jamin lah, Anda cepet sengsara di masa ini. Di masa ini, ya. Oke, jadi kita tidak bisa nih menggunakan, misalnya, saya ada WA group, ada yang masuk, dia ambil. Itu dia bilang digital marketing. Saya bilang itu bukan digital marketing. Kamu belajar maling. Siapa yang ngajarin kamu? Oh ada banyak tuh yang ngajarin. Masuk ke sebuah WA group nggak ngapa-ngapain, kopi data orang lain. Dia tidak bangun relasi, tidak bangun engagement, tidak ada silaturahmi. Tapi dia berjualan yang nggak efektif. Nggak efektif.
Kalau ada yang bilang itu cara marketing yang efektif, saya bilang, aduh itu salah satu ilmu yang paling bodoh yang kamu lakukan. Otak reptil, tapi kita punya neocortex. Oke ya, kita main dulu nih. Siap ya? Saya lihat dulu ada berapa peserta? 32. Kalau 32 peserta hari ini dia cuma dengerin saya doang, maka dia tidak belajar apa-apa. Nah, latihan. Babak pertama nih ya. Babak pertama. Nggak usah diketik dulu, nanti tulis. Babak pertama keputusannya apa, babak kedua apa, ketiga apa, keempat apa. Boleh? Aja ya, oke deh. Ambil kertas dulu deh. Saya cepat-cepat dulu aja. Babak pertama. Saya putar ininya. Saya ngajarin menang besar, cuman terlalu lama waktunya ya. Oke. Teng, cep. Oke, ambil keputusan. Ambil keputusan. 1-0. Go 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 go, cepet 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 cepet. Bianto 1, terus. Oke. Yona 0. Apa lagi ambil keputusan. Iwan, Nolali. Oke, makasih. Iwan 2. Oh 2, 1-0. Iwan. Oke, Gary lebih keren tuh, lebih lengkap. Babak 1-1. Gary, Mira 0, Junadi 0. Ambil keputusan. Oke ya, saya buka ya, karena perlu cepat ya. Oke, Dharma Suryadi. Wanti 1. Saya buka ya. Oh, masih ada. Yani Bewin. Siapa lagi? Kalau udah saya buka nih. Oke, udah ya. Oke, Eyang Kakung mau masuk. Oke, pencet admin. Kalau pencet admin ya. Andrew 1. Buka ya. Oke. Ada resiko nggak yang Anda pilih? Ada, Sugi Ahmad. Bisa 1 menang, 0 kalah. Nanti habis ini saya ajarin peluang menang lebih besar. Oke. Sandra Pulukan 1. Saya buka ya. Oke, biar cepet nih. 0. Oh, jatuh dia. 0. Ternyata 0. It's okay. Oke ya, main kedua kali ini. Iya, benar 0. Oke, Yona. Oke, Budi Pranata. Oke. Udah saya lempar. Babak kedua. 1-0. Go. Ayo cepet. Sandra 1. Coba lagi. Ye 1. Nurlaili 1. Oke, Dharma Sally Chiang 1. Wanti 1. Oke, siapa lagi? Go. Jerry 1. Oke, siapa lagi? Andrew. Ini saya buka nih, kelihatan nih. Nurlaili. Oke, Sugi Ahmad, Yani. Si Ginjai, Gunawan Lim. Oke, 1. Siapa lagi? Ayo, go. Oke, Wanti angkat tangan ngapain? Oh, nanya gitu ya. Ketik aja, ketik Wanti. Nah ya, saya buka ya. Oke ya. 5 kali main. Jadi oke, Mira sudah, tadi siapa lagi yang belum? Yang 5 kali tadi? Oke, saya buka ya. Oke, buka. Teng. 0. Oke, babak kedua 0 ya. Oke, babak ketiga nih. Oke, saya siapin. Babak ketiga nih. Benar 2 kali. Oke. Yuk. Babak ketiga. Tadi berapa ya? Yang pertama 0 ya? Yang kedua 0 juga ya? Babak ketiga. Dan oke. Siap. Dibuka. Keputusan diambil. Anda berlatih mengambil keputusan A atau B. Kecepatan ini pun penting. Mira 1, Wanti 1. Oke ya. Apa lagi? Saya buka nih. Sugi Ahmad 1, Gunawan Lim 1, Dharma Suyadi 1. Saya buka. Udah. Harus cepet. Buka ya. Ini Yani 1. Mau dibuka nih. Teng. 0 lagi. Oke, yang ketiga. Diputar lagi nih. Nih, saya nggak lihat ya. Ayo, keempat. Ambil keputusan. Ambil keputusan. Sandra 1, Ye 1. Oke. Kalau ngechat tuh siapa tuh? Muhammad Fatoni mau masuk. Oke, Wanti 1.
Ayo, 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 ayo. Gunawan Lim 1, Iwan PM 1. Oke, Junadi 1. Ayo, go, 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 go. Babak keempat 0. Nah, Gary keren tuh digituin sama dia inget. Oke, Benny, Bewin, sorry, Yanti Bewin buka ya. Buka, 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 buka. Ini saya pengen lihat satu persatu. 0 lagi. Ini kok tangannya gitu ya. 0 lagi padahal ini. Oke, babak 5 nih. Oke, tutup lagi. Ya, Yona. Ayo ambil keputusan kelima nih, terakhir kelima nih. Kelima, Nur Laili, Subianto, Mira. Ingat Bapak Ibu, bukan gamenya yang paling penting. Mindsetnya. Oke, Gary, thank you. Sandra, 1 ya. Oke, Yeye, 0 lagi ah. Oke, Iwan PM 0. Oke, Yani 1. Siapa lagi? Ayo. Gunawan. Oke, nah. Saya kehabisan bukunya sayangnya ya. Tadi ada klien datang terakhir tuh di Medan habis, di bawah ini padahal banyak testimoni. Pak James Gui pun minta tapi saya perlu wajib ngasih karena dia kasih testimoni. Habis, Pak Andri Wongso juga belum kebagian, semua belum kebagian. Siap ya buka ya. Teng 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 1. Yang kelima ini 1. Oke. Game ini sederhana. Kenapa saya di buku itu tertulis ini bukan buku, ini game. Akhirnya ya 1 juga datang. Oke. Nah, bukan gamenya. Pertanyaan saya, mindset Anda main game. Dasar Anda bermain game. Itu yang lebih penting. Itu yang lebih penting. Ya, orang bikin buku untuk branding. Ya, hanya akan dapat sebatas itu. Untuk branding. Nggak akan lama bukunya. Menang 3 kali, kalah 2 kali. Oke, Yunaidi. Anak kecil di Medan ini, saya tanya, buat apa kamu main game ini? Apa dasar kamu main game apa? Dasar kamu main game. Ada di buku itu saya tuliskan, kita ambil dari Robert Kiyosaki juga sama, mengatakan hal yang sama. Tiaf Eker mengatakan hal yang sama. Orang, dia tidak menyebut orang miskin sih ya dalam bahasa, cuma diterjemahkan seringkali orang miskin atau loser. Banyak orang they play not to lose. Wah, pakai bahasa Inggris. They play agar not to lose. Aku bermain. Nah, oke. Ikut serta, siap menang, siap kalah. Nanti diolah apa maksudnya. Jadi di buku ini sudah hasil penelitian 11 tahun. 11 tahun buku You Can Win Again ini. 11 tahun ya. Jadi Joanda, saya pindah-pindah bermain dari Singapura itu 11 tahun totalnya. Ngelatih orang ada di Makau, dari nanti genting kalian 11 tahun ternyata. Jadi banyak orang bermain agar tidak kalah. They play ya agar not to lose. Salah. Play to win. I play to win. Tolong bantu diketik Juanda. I play to win. Mindsetnya harus ada. I play to win. Bukan not to lose. I play to win. Jadi anak kecil ini di Medan ini, lagi main dadu ini, saya bilang, oke, kamu ngomong 3 kali sekarang. Dia bilang, oke Om. Oke, ulangi Om. Dia panggil saya Susuk. Susuk bilang, kamu ulangi. I play to win. Lalu dia bilang, I play to win. Namanya Leo. Leo ulangin. I play to win. I play to win. Sekali lagi, I play to win. Oke, Bapak Ibu yang mau main, Anda ketik ulang lah. Saya nggak bisa dengar. Anda bilang, I play to win. Anda ketik di chat. Ketik di chat. Silahkan. I play to win. Gary, thank you. Apalagi itu. Gary yang ngetik itu, I play to win. Nur Laili, I play to win. Gua main untuk menang. Ya. Sally Chiang, I play to win. Yani Bewin, I play to win. Anda dengar, saya ngomong berulang-ulang supaya masuk kotak saya sendiri.
I play to win. Siapa lagi? Junaidi, I play to win. Big win. Nah, ini babak berikutnya, tapi saya belum tahu bisa sempat jelaskan nggak malam ini. Oke, Arjo, I play to win. Iwan tuh siapa di belakangnya ya, ketumpuk dia. I play to win. Kalau Anda katakan yang Anda dengar suara Anda sendiri, I play to win. I play to survive. Waduh, ya sengsara nanti. Gunawan ini betul. Arjo, kalau kamu ngetik I play to survive, maka kamu akan hadapi, maka otaknya akan memilih aktivitas-aktivitas yang membuat kamu survive, kecuali itu pilihan. Pandemi kita survive. Bisa bilang survive to win. Atau and I survive and win. Tujuannya. I survive and win. Not just survive. Hati-hati dengan satu kalimat. I play to survive. Survive dapatnya. Jadi tidak ada yang salah dengan hasil, tidak ada Anda kasih intensinya apa dalam bahasa kami NLP intensinya. Oke, saya baca sebentar siapa aja yang I play to win 34 orang yang I play to win Gunawan Lim, Aryo tadi I play to win. Iwan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 orang I play to win. Berarti mungkin yang 20-an lagi masih di jalanan. Ya, masih di jalanan. Belum memutuskan. Oke. The winner takes it all. Gitu ya. Christophorus. The winner, sebentar menarik ada kalimat apa tadi? Pemenang ambil semuanya ya. Oke. Saya baru dengar juga nih. The winner take it all. Siapa lagi? Oke ya. Kita coba sebentar, langsung aja praktekkan. Ya. Anda boleh gunakan teknik ini, ada di buku You Can Win Again. Ada yang nanya, Pak, berapa jual bukunya? 179.000. Ada yang bilang, Pak, mahal amat. Ada yang murah. Cover depannya sama, cover belakangnya sama, tapi kertasnya kosong. 40.000 deh gua jual. Dalamnya kosong, putih semua. Agenda, tapi kosong. Kalau Anda mau, saya bilang beli yang ini, ya sudah boleh. Yang teman saya ini kebetulan dia memain robot trading habis puluh juta. Saya bilang lebih mahal sebuah kebodohan. Maaf saya bilang lebih mahal harga sebuah kebodohan. Orang bodoh dimainin orang pinter. Lu jangan nyalain yang di mereka robot trading. Mereka pinter. Mereka pinter punya pengalaman. Ya, lu nggak belajar, lu dibodohin, lu mau. Itu satu kehidupan. Apa yang kau pelajari namanya pengalaman. Dia punya pengetahuannya. Pak, dia jahat, Pak. Itu urusan dia. Bahwa kamu masih bisa tertipu karena tidak punya pengetahuan, itu salah kita. Ingat ya, Anda tertipu, itu juga sebuah kesalahan. Ambil pembelajaran. Siapa ya main ya? Oke, ada mindset yang kita perlu kuasai. Oke, saya main begini. Oke. Babak pertama, yang boleh ngetik balasnya yang tadi ngetik I play to win. Yang tidak ngetik I play to win, oke, Sandra, thank you. Gunawan Lim 1. Nurali. Lagi, ambil keputusan 1 apa 0. Wanti, iya. Oke. Gary. Yunadi, siapa lagi? Oke. Yani. Sally Chiang. Saya ingat Sally Chiang, ingat Sally nyanyi Ciu Kantang Bebo. Ciu Kantang Bebo. Oke, ya. Siapa yang buka ya? Buka. Iwan PM 1, 0. Oke, main lagi nih. Sertep, oke. No. Babak kedua. Ayo cepat. Sandra 1, Mati 1. Iwan 0, ya 0. Oke ya. Anda cek sendiri lah, nggak perlu ini Anda cek. Oke. Apa tuh? 1. Oke, babak ketiga.
Kori tadi belum ngetik I play to win setahu saya ya. Masukin dulu mindset-nya babak ketiga. Babak ketiga, babak ketiga, babak ketiga, babak ketiga. Oke. Oke ya, saya buka ya. Cepat aja nih. Satu, satu. Babak keempat. Oke, go. Babak keempat nih, babak keempat nih, babak keempat nih, babak keempat nih. Babak keempat ya, Anda hanya tulis di kertas juga boleh keputusan. Nanti Anda bisa main sendiri. Babak keempat nih. 0. Oke. Babak kelima, babak kelima, babak kelima, babak kelima, babak kelima. Anda boleh ketik di chat atau ini saya buka ya. Oke, kosong. Nah, relax. Saya sudah meng-coaching beberapa orang langsung di depan saya. Pada saat dia menyadari, dibilang I play to win, I play to win. Hasil yang mereka dapatkan bahkan 10 kali dia nebak, 10-10-nya benar. Saya gantilah, tidak semua orang 10-nya benar. Tingkat waktu dia I play to win, ya nanti diketik nih Anda, I play to win. Mindset ini membuat peluang menang menjadi makin besar. Peluang menang menjadi makin besar. Itu impact-nya. Ya, kan dia masukin ke kalimatnya I play to win, I play to win. Peluang menang menjadi lebih besar. Anda coba sendiri. Oke, memang bukunya habis, sedang habis. Nanti lagi baru datang kembali, Anda bisa hubungin Delisa, ya. I play to win, peluang menang menjadi lebih besar. Dialog-dialog di sini, kekhawatiran apa segala macam hilang. Hanya ada satu kalimat, mindset-nya I play to win. Nah, berarti di game kedua, jadi di buku ada 3 game, buku game kedua, oke, makasih Bang Manim. Buku kedua. Jadi kalau misalnya Anda tidak punya mindset, ini kan game untuk berlatih. Latihan lagi iseng-iseng, kok banyak kalah ya, oke katakan lagi misalnya main lagi, I play to win. Anda sudah bergabung di I community, ya, tapi itu tidak punya mindset yang tepat. Bagus tuh, perbanyak relasi, perbanyak rezeki, ya, betul. Tapi kalau mindset dasarnya salah dalam bersilaturahmi, salah dalam membangun relasi, banyak banget contoh bukan terjadi pertambahan rezeki, malah menjadi bencana baru. Karena mindset-nya yang keliru, Bapak Ibu. Ya, di situ ada di buku pertama tuh di game pertama, win-win. Saya kebetulan habis bukunya, jadi saya nggak bisa tunjukin karena tadi ketemu klien, dia sekali beli 100 buku. Ada perusahaan asuransi, 100 buku, cuma satu agensi. Wah, 100 buku berarti tadi saya dapat 17 juta lebih itu. Itu yang membuat saya lebih semangat jadi penjual buku dibandingin motivator. Kalau ada buku dia terus masuk lagi, dia masuk lagi, dia masuk lagi, dia masuk lagi. Oke ya, jadi itu mindset-nya. Win-win. Berikan orang menang, Anda menang. Jadi di iCommunity ada mindset-nya menang-menang kita. Jangan sampai yang menang orang lain, Anda nggak menang, juga tidak langgeng. Anda menang banyak, orang lain nggak menang. Nggak langgeng. Silaturahminya dibangun. Ya, rezeki akan naik. Nah, oke, itu dia. Jadi game pertama punya mindset banyak yang menang agar banyak yang senang. Yang kedua tadi masukin tadi I play to win. Nanti bisa main sendiri tuh. Kok bisa ya? Nah, kadang-kadang mungkin bergeser, main lagi aja. Yang ketiga memang ada game Kuwani Piro. Cukup susah melatih di ininya karena ada saya bawa pulang dari Brastagi, saya bawa pulang dari Medan, kami mentraining sekelompok satu organisasi lain. Wow, besar sekali energinya setelah itu. Ya, di postingan di IG saya @anahebat tuh banyak sekali postingan mereka yang sukses besar perlu energi yang besar.
Itu yang saya sampaikan ke mereka. Sukses besar perlu energi yang besar. Nah, untuk itu wadahnya dulu besar. Oke, kira-kira mindset pertamanya di itu dulu nanti teman-teman boleh bertanya sebelum saya membahas metode. Jadi pasca pandemi ini tidak bisa Anda pakai metode yang lama, nggak bisa. Tidak bisa strateginya. Orang nanya sama saya, Pak, apa Pak salah satu kunci yang paling penting? Bangun silaturahmi kembali. Ingat baik-baik tuh. Ya, bangun silaturahmi kembali. Kalau bahasa Inggrisnya, building the engagement. Bangun. Jadi setiap hari saya ada aja ketemu pelanggan lah, ketemu relasi baru, ketemu yang prospek setiap hari. Ya, untuk itu memang perlu punya mindset yang tepat. Ini dulu sebelum kita lanjutkan ke babak berikutnya. I play to win. Salah satu kata-kata yang kunci yang bisa dijadikan bukti. Oh, saya main kalah banyak, saya main lagi, ngomong lagi. I decide to win, I play to win, I play to win, lalu main lagi. Nah, lihat kok tingkat kemenangannya meningkat. Kok bisa ya? Ya begitulah kerja otak kita. Oke, itu dulu. Kita bertanya-tanya, mau bertanya silahkan. Ya, silahkan. Yes, Yes, wah, Pak Arjo langsung semangat sekali, Pak Arjo. Lanjut, Pak Arjo. Sebentar, saya security-nya saya. Oke, silakan Pak Arjo. Iya, jadi tadi kan saya melempar pertanyaan lewat chat ya tentang Gen Z yang mereka ini pada umumnya pahamnya tentang waifu. Jadi bukan wifi Pak, waifu. Karena dua hal yang berbeda. Waifu dan K-pop. Nah, mereka itu untuk menghadapi mereka ini karena kan semakin tahun jumlah mereka kan semakin besar. Jadi pangsa pasar tuh besarnya tuh di sana. Jadi kalau untuk misalkan untuk berbisnis tidak menggunakan sesuatu yang mereka pahami, itu mungkin nanti tidak bisa win tadi yang tadi Apple itu win. Makanya tadi saya lempar contoh seperti fenomena yang Fashion Week ini, apakah bisa dimanfaatkan untuk I play to win misalkan dengan cosplay gitu, jadi seperti yang waifu atau seperti yang K-pop gitu untuk bisa win, seperti apa Pak? Saya tidak punya intensi masuk ke hal yang heboh kayak Citayam, nggak punya intensi. Jadi saya juga tidak tertarik. Biasanya kalau saya punya studi sosialnya saya sudah tertarik. Saya tidak tertarik kalau ada project belum tertarik saya untuk mengangkatnya menjadi sesuatu yang kreatif. Menurut saya, oke, ada peluang ide-ide seperti itu. Apakah idenya bertahan? Apakah idenya ini? Nah, kalau memang kadang-kadang ada proyek, Pak, gimana membuatnya menjadi kan ini tertentu. Kalau sekarang belum ada ide, Aryo. Belum ada ide. Nah, kalau yang proyeknya, bukan proyek lah ya, pengetahuan yang ingin disampaikan ke Deddy Corbuzier mengenai kejahatan hipnotis lebih berbahaya, hipnotis cabul dibandingin motivator cabul, saya tertarik untuk memberikan kajian ilmiahnya. Nah, jadi kalau misalnya kelompok itu dibina, misalnya ya Fashion Week mau dibina, pasti saya hanya masuk mindset-nya aja, Aryo. Mindset apa yang ingin dicapai? Apa yang di sana? Creativity, atau thinking out of the box. Nah, pasti ada metode-metodenya untuk membantu mereka berpikir berbeda. Membantu mereka untuk thinking of the box sebuah karya. Tapi kalau ide di jalanannya belum menarik, ayo. Perlu diuji lah ide itu. Iya, jadi kalau saya bandingkan dengan misalkan yang dilakukan oleh Baim Wong ya, ingin mendaftarkan nama Citayam Fashion Week ke Kementerian supaya pegang hak cipta, itu kan bukankah itu suatu peluang bisnis juga Pak? Jadi siapapun yang pakai nama brand itu nanti dia dapat royalti itu. Nah, hal-hal yang seperti ini apakah juga bisa dipertimbangkan gitu? Oke, kalau yang kayak gitu tuh menurut saya, aduh nggak kreatif banget. Ngedaftarin, maksudnya ada banyak cara untuk kreatif. Ya, membawa boleh aja sih dia mendaftarkan.
Tapi itu benar-benar nggak ada kreativitasnya. Mendaftarkan sesuatu yang ada juga nggak ada karya di sana gitu. Itu cara mental aja kayak mental teman saya Chandra Teja nulis create by the poor, stolen by the rich. Wah itu malu lah ya, maksudnya nggak kreatif banget gitu. Tapi Mbak Imo menarik itunya pendaftarannya. Aduh itu amit-amit deh, amit-amit. Nggak ada kreativitasnya mendaftarkan ini apalagi itu kolektif hak karya gitu ya. Kalau saya tahu, saya nulis, saya daftarkan, kami ada di SBN-nya. Misalnya saya mengambil kalimat-kalimat para pesohor, saya tuliskan kalimatnya dari mana. Saya ngambil gambar misalnya dari aplikasi tertentu, saya tuliskan Mas Aryo. Jadi maksudnya memang saya ngambil kalimat dan saya letakkan tertentu yang bisa saya pertanggungjawabkan secara pengetahuannya. Tapi kalau yang beliau lakukan, aduh itu nggak kreatif banget. sorry. Buat saya itu tidak kreatif. Masih ada cara-cara lain untuk mempegging, misalnya ada metode-metode mempegging. Oke, kalau untuk itunya itu banyak lah. Itu Mas Aryo. Oke. Ada lagi yang lain? Mungkin kalau ada yang malu-malu boleh ditulisin di kolom chat gitu ya. Nanti saya bisa bantu bacakan. Seperti itu. Atau ada yang mau ngobrol langsung sama Pak Krisna nih, ayo, itu peluang banget loh bisa diskusi langsung sama Pak Krisna loh. Ini bookingnya mesti jauh-jauh hari nih Pak Krisna. Nah, apalagi menggunakan bisnis model baru. Wah, makin padat jadwalnya, update. Terus di IG aja udah nggak sempet seminggu kemarin. Yes. Artinya bisnis model itu tidak sengaja saya temukan, saya berdiam diri, saya ubah bisnis modelnya, energi saya berubah, proses berubah, hasil berubah. Oke, diuji coba. Oke. Jadi, wah, udahlah semangat banget deh. Bahwa saya sedang menargetkan pencapaian ke 2 miliar, ke 3 miliar, ke 5 miliar, itu hanya alat bantu untuk mengukur aja. Bukan uang yang dicari. Hanya ukuran, oh dia ke sini, oh jumlah bukunya 5.000, 10.000, hanya alat ukur. Bila saya mulai ada waktu untuk uang lagi, saya tinggal ke Bali, saya nulis lagi buku berikutnya. Buku berikutnya agak lucu-lucu, sudah ada konsepnya. Judulnya sudah ada, Otak Udang. Silakan, siapa lagi yang mau bertanya? Ayo. Sebelum saya menjelaskan untuk menang besar itu, mungkin kita tidak bisa banyak waktu untuk ininya, bermainnya. Tapi tadilah contoh paling gampang game tadi bahwa mindset yang kita gunakan dengan benar, sekali lagi mindsetnya I play to win, hasilnya berbeda. Ya, itu yang saya sudah uji lah. I play to win, main lagi, oke. I play to win, main lagi. I play to win, lama-lama dia masuk, oke. Gitu. Jadi, I play to survive, no. I play to win. Confirm dia. Saya main mau menang, saya main untuk menang. Dah, oke. Kita lanjut? Lanjut. Nah, dadu dikocok-kocok, ketek, dadunya ditaruh. Saya punya kemampuan yang oke, semua orang bisa dilatih. Sekali lagi, kita ada otak neocortex, kita ada otak intuitive mind, yang berfungsi intuitif. Kadang disebut intuitive mind. Kita seperti kayak tahu akan apa yang akan terjadi. Nah, itu dilatih, itu di neocortex. Bukan otak reptil, bukan. Jadi di atas sistem limbik. Nanti coba baca-baca buku mengenai otak, informasi mengenai otak. Yang membedakan manusia dan binatang, sekali lagi, yang membedakan manusia dan binatang, ya, manusia punya jeda space dari stimulus ngerespon. Stimulus ngerespon. Jeda ini ada.
Jadi kalau Bapak Ibu masih reaktif, ada yang menghina misalnya, goblok lu juga goblok. Wah, dua-duanya orang goblok, reaktif. Atau ada yang bilang goblok lu, dia cuma senyum. Hehehe. Emang goblok mau diapain? Dia cerdas. Kecerdasan inilah yang membedakan manusia dengan binatang. Binatang akan reaktif. Ada stimulus, ada rangsangan, dia merespon. Tetapi manusia, makhluk ciptaan Allah yang paling mulia ini, bisa mengubah responnya. Bodoh lu, oh dulu dia marah juga, lu juga bodoh. Bodoh lu, dia senyum. Makasih. Dia pilihan responnya ini. Sayangnya saya belum selesai menjelaskan itu di buku yang baru ini, sehingga saya menulis di buku berikutnya, saya sebut otak udang. Karena manusia reaktif, tidak reaktif. Tapi manusia punya kecerdasan untuk memilih respon. Tahapan inilah yang muncul di inspirasi saya. Saya kebetulan menemukan metode juga, sudah diuji. Bila orang cerdas dalam merespon, Ariel, swim brain, di bahasa Inggrisin nggak enak, bahasa Indonesia enak, otak udang lo gitu ya. Jadi manusia sudah bisa memilih responnya, tapi ada tahapan berikut yang lebih tinggi yang ada di neokorteks ini, cerdas dalam merespon. Tapi ini buku berikutnya masih dalam proses penyelesaian ya. Dalam proses ada namanya kecerdasan respon. Cogito ergo sum. Ratusan tahun, 800 tahun sudah diangkat kata-kata itu. Aku merespon maka aku ada. Aku berpikir maka aku ada. Itu membedakan makhluk Allah, manusia ini, ciptaan Allah yang namanya manusia ini dibandingkan binatang. Dia bisa berpikir. Nah, berpikir inilah nanti ada ketemu kecerdasan baru. Bagaimana saya tidak semangat dalam ini bukan Selichian, emotional question, konsep yang belum diuji. Maksudnya gini, paling penjelasannya begini. Kalau saya tanya how, gimana? How? Oke, kalau saya ditanya ada tekniknya di nafas. Ada jawabannya, ada metodenya di nafas. Oke, untuk memilih respon. Tetapi cerdas merespon ada di gelombang theta. Alfa dan theta lah. Gelombang alfa atau gelombang theta. Cerdas dia. Dia cerdas dalam merespon. Oh bisa, untuk apa aja di situ tuh luar biasa. Kecerdasan manusia di tingkat tinggi lah. Ya. Nah ini yang saya temukan, tapi tidak terkait dengan buku yang You Can Win Again ini. Nah, sekarang, kalau kita percaya, saya tanya dulu ya, apakah Anda percaya bayi yang baru lahir di hari yang sama? Ya, bayi ini. Bayi orang kaya, bayi orang miskin, hari itu lahirnya sama. Bayi agamanya apapun, bapak ibunya agama apapun, apakah Anda percaya bahwa bayi yang baru lahir seperti kertas putih? Anda boleh jawab, berapa orang aja. Setuju nggak Anda bayi yang baru lahir itu seperti kertas putih? Apapun agamanya, apapun sukunya, apapun status sosialnya. Oke, sekali siang, makasih. Nah, percaya. Makasih Sanda Purukan. Ya, makasih. Bila Anda punya anak kembar, makasih Junaidi. Satu dibesarkan di Tangerang. Makasih Iwan. Satu lagi dibesarkan di London. Makasih Noleli. 20 tahun kemudian, makasih Gunawan. 20 tahun kemudian, apakah anak kembar ini dilahirkan di waktu yang sama oleh ibu yang sama, 20 tahun kemudian, satu di Tangerang, satu lagi di London? Apakah beda hasilnya? Kalau beda, ketik beda, Bu. Beda, oke. Beda sekali siang. Oke, beda hasilnya. Oke, makasih Yeye Gunawan. Apa yang membuat beda? Apa yang terjadi sehingga berbeda? Apa penyebab perbedaannya? Oke, makasih Seliciang. Lingkungan.
Terima kasih tuh, Anda nggak janjian tuh. Gunawan juga bilang lingkungan, pola asuh lingkungan, artinya 1PM, semua sama tuh lingkungan. Beda lingkungan, figur otoritas, segala macam. Artinya lingkungan budaya ada faktor luar, faktor lingkungan mempengaruhi. Setuju. Oke. Saya selalu menggunakan contoh ini karena kisah nyata. Ya, saya di pelayanan, anak yang miskin diajarin ayahnya atau ayah angkatnya pakai paku, lalu dimasukin tutup botol, digepengin, ditempel-tempel, jadi cek 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 cara cari uang. Lampu merah, ya cek 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 cek. Saya tanya, apakah dia bisa dapat uang? Saya jawab deh, bisa. Cek 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 nggak ngasih. Orang kedua cek 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 nggak ngasih. Mobil ketiga cek 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 nggak ngasih. Mobil 4, 5, 6 ada yang ngasih, ada yang ngasih. Tapi uang apa yang dia dapat? Cek 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 lagi saya nih cek cek nih. Jawablah, uang apa? Cek 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 cek. Ayo ketik mau dibacain. Oh, oke, makasih Bu. Ya nih dapat uang receh. Cek 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 berapa uang recehnya Bu? Cek 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 tulis angkanya. Recehan tulis dong. Uang kertas berapa Yona? Uang kertasnya. Yona 1.000, receh 1.000. Cek makasih. 500, Subianto 2.000. Oke, 2.000. 2.000 tuh kertas, bukan yang bukan cek. Oke. Kira-kira dia akan nggak paham. Karena dia receh, oh adalah yang royal kasih ini. Saya siang. Karena dia pakai ilmunya cuma cek, nyanyi secukupnya, ya dapatnya receh. Nyanyi sembarangan, receh. Berhari-hari kayak gitu, berbulan-bulan lakukan kayak itu, dia yakin ada cara cari uang, ada. Maksimum berapa? 2.000, 3.000, maksimum 1.000 dapat uang receh. Dia percaya di otaknya tertanam sedemikian rupa, kalau kamu udah kemauan, pasti ada jalan. Oke, kamu mesti persisten, oke. Tapi jumlah uang yang didapat receh. Kenapa receh? Programnya masuk, 1.000, uang koin, receh masuk. Pertanyaan saya kepada Tuhan waktu itu, nggak bisa orang ini. Saya udah nolong macam-macam cara lah. Edukasi Pak, edukasi seperti apa yang mau diberikan? Saya tanya, edukasi seperti apa? Tell me, beritahu saya edukasi yang teruji, yang terbukti. Nah, di pandemi ini saya teringat satu cerita, walaupun perlu, tapi datanya tidak saya ingat dari mana. Mereka yang kuliah asuransi, ekonomi, akuntansi, asuransi. Saya baru diundang perusahaan asuransi kemarin. Yang belajar ekonomi, yang belajar akuntansi, kerja di akuntansi, memasukkan uang 1 miliar, 2 miliar, segala macam, dimasukin lagi pekerjaannya, dia punya data miliar-miliar, ada yang ratusan miliar, puluhan miliar, ratusan juta, segala macam. Angka-angka besar masuk otak ini. Angka-angka besar masuk, angka-angka besar masuk, angka-angka besar masuk, angka-angka besar masuk. Apa yang terjadi? Saya lupa studi itu, dicari pun agak susah. Tidak ditemukan mereka yang belajar akuntansi, yang kuliah akuntansi, yang kerja di bidang akuntansi, tidak ditemukan yang miskin. Unik ini. Kalau disurvei ulang lagi, keren sebetulnya. Oleh kampus-kampus yang ada itu. Buku Robert Kiyosaki tentang cash flow game, cash flow kuadran. Akuntansi. Nah, tetapi yang terjadi adalah mereka memasukkan ke otaknya angka-angka besar, angka-angka besar, angka-angka besar, angka-angka besar. Sebetulnya ada ceritanya, tapi saya ingin lebih cepat aja memproses, menjawabnya. Di buku You Can Win Again, misalnya Juanda, Iwan, kami ajak berlatih,
tapi saya belum mengolah angka-angka besar. Ya, saya harapkan dengan intuisinya mendapat angka besar. Tapi kalau nggak dapat, kita buang waktu 2-3 hari dan sebagainya. Karena ada financial risk dari game itu. Nah, itulah yang saya dicoba. Orang bermain game diberikan angka-angka besar. Angka-angka besar. Angka-angka besar. Baca sendiri. Ini konsepnya dulu. Nanti ada bukunya, baca sendiri. Main gamenya sendiri. Kalau orang bilang sama saya, buku ini mahal, saya cuma senyum, saya berharap dia nggak usah beli. Dia nggak usah beli. Bikinnya aja udah 1,5 tahun, mikirnya udah 11 tahun. Kalau ngomong angka dia bilang mahal tuh, saya cuma senyum aja. Saya lagi bikin tuh buku yang isinya kosong tapi cover depannya sama. Oke, lu beli yang ini aja, 40.000. Nggak ada isinya. Kosong bukunya. 11 tahun. Yes, ini ketemu. Dan saya menguji metode ini. Saya kasih ke Profesor Renal Kasali. Udah saya uji, tapi saya ingin diuji baru. Nah, yang sudah saya temukan ada temuan-temuannya. Saya tes. Mereka berlatih yang terbiasa dengan angka-angka besar, tidak lagi sibuk membuang waktu untuk uang-uang kecil. Gila. Gila. Wah, saya bisa berdoa, bersyukur ya Allah, makasih ya Allah, bersyukur. Kok bisa diberikan hidayah, apapun namanya, hidayah, pencerahan, pengetahuan ini. Begitu jadi buku, saya nangis ya di buku. Yes, satu PR saya temukan. Masukin angka-angka besar. Mungkin minggu depan saya ke Jogja untuk membuat board game-nya. Ya, untuk orang yang kinestetik dia lebih senang main board game-nya. Nah, itu dia Bapak Ibu. Angka-angka besar. Jadi game itu di buku itu saya sudah lengkapi. Kalau kalah bacaan ada bacaan kalah, kalau menang ada bacaan menang, kalau dan sebagainya. Ya, ada bacaan-bacaan pelengkapnya. Tapi yang ingin saya bagikan malam ini adalah masukkan ke otak Anda angka-angka besar. Nah, game inilah yang memicu, menstimulus. Menang besar, jadi 1 miliar, 2 miliar. Angka-angka besar yang dimasukin ini. Big numbers, yes, big numbers. Jadi di balik buku itu saya tulis, ini bukan buku, ini permainan, game, ini game. Berpetualang menang besar. Aduh, saya puas sekali lah, Yuanda, menemukan tulisan ini jadi buku yang bisa dipelajari oleh orang banyak. Ya, kalau dulu mungkin saya sedih ditanya, kok bukunya mahal banget? Kalau sekarang saya nggak sedih, saya cuma senyum. Pak, kok bukunya mahal banget? Saya senyum. Jangan beli, ya, supaya dia punya pengalaman. Mahalnya harga sebuah kebodohan. Saya kira itu yang ingin saya bagikan Bapak Ibu. Saya ketemu satu metode yang teruji. Silahkanlah eksplorasi, ya. Thank you, Jonathan. Oke, thank you Pak Krisna, luar biasa ya. Jadi hari ini kita disuntikan bahwa kita harus mikir big numbers ya. Saya juga sudah mulai berpikir untuk big numbers. Bukannya mahal, lu aja kagak mampu beli. Benar banget ya. Nah, teman-teman silakan buat ada yang bertanya untuk Pak Krisna nih, kita masih punya waktu ya sampai dengan jam 9 nih buat teman-teman ya. Pak Krisna sampai jam 9 masih oke? Ini jam berapa sekarang? 20.40. Masih ada 20 menit lagi menuju jam 9. Oke, karena mau ke tempat mama, kayaknya 10 menit lagi lah. 10 menit lagi. Ya, saya pulang lebih awal dari Medan karena mama sedang agak sakit ya. Oke. Silakan teman-teman, kita masih punya waktu 10 menit ya untuk kita berbincang-bincang dengan Pak Krisna dan minta insight lagi apa nih ya. Kira-kira selain big numbers nih. Nah, langsung ditanya sama Bu Yani. Pak, kapan kira-kira bukunya ada lagi? Nah, kapan tuh Pak?
Saya sudah pesan lagi, tapi nanti saya kirimin ke Delisa aja ya. Delisa bisa itu. Jadi buat yang mau PO buku ya, yang mau PO buku Pak Krisna bisa ke Delisa. Delisa mungkin bisa ditulisin nomor handphonenya. Nanti PO ke Delisa ya. Oh, mau tanda tangan juga tuh seperti buku-buku yang lalu. Oh, kalau tanda tangan berarti, wah, agak nggak bisa ya sebentar. Oke, saya jawab sebentar nih. Ada sekali siang tuh bagus tuh. Coba Ya. dibaca. Cara berpikir besar apakah ada hubungannya dengan big number? Ada, tetapi kalau mereka orang miskin hanya dilatih berpikir besar, otaknya tidak pernah berikan angka besar, tidak bekerja banyak, Bu. The magic of thinking big itu udah jutaan orang baca. Apakah yang baca menjadi besar setelah itu? Tidak juga. Oke, orang multi level yang membaca itu dia tidak terbiasa dengan angka-angka besar. Doesn't work. Betul jiwanya besar. Ya, hanya untuk membuat orang punya jiwa yang besar, punya sikap yang besar, dia mempelajari orang-orang kaya. Oke, misalnya orang bilang kalau mau sukses, belajar sama orang sukses. Kalau mau kaya, belajar berguru sama orang kaya. Anda akan menemukan fakta, orang kaya tidak mau belajar sama Anda. Itu. Faktanya terjadi kayak gitu. Memang Bapak Ibu pikir mudah kita bergaul sama orang kaya? Enggak semudah itu. Mereka tidak mau belajar sama kita. Mereka tidak mau bergaul sama kita. Oke, jadi kita harus memantaskan diri gitu Pak ya. Ya, dulu saya ada dendam. Saya bilang saya akan sekolah dengan guru terbaik di dunia. Suatu saat mereka belajar sama saya. sorry. Ya, jadi misalnya ada klien, Pak, kita coaching Pak ke Singapura. Oke, itu memang salah satu mimpi saya. Orang akan ngajak saya karena dia butuh pengetahuan saya. Oke, silakan lagi ya teman-teman. Ada siapa lagi yang mau bertanya? Oke, bisa ada waktu 5 menit. Oke, nah mungkin sambil menunggu waktu 5 menit ya teman-teman boleh tuliskan di kolom chat. Saya ada sedikit pengumuman ya untuk teman-teman. Oke, silakan ditulis di chat ya, saya sambil pengumuman. Nah, teman-teman, bagaimana jika ada cara yang murah dan mudah untuk mengembangkan network dan omset bisnis Anda? Pernahkah Anda mengalami masalah-masalah berikut, misalnya tidak memiliki network yang tepat untuk mengembangkan bisnis, kesulitan dalam mencari relasi bisnis, kehabisan daftar nama dalam memperkenalkan bisnis dan produk Anda, tidak tahu cara memulai komunikasi dengan pebisnis dan profesional, bingung cara mengembangkan bisnis ke seluruh Indonesia? Jika Anda pernah mengalami masalah-masalah di atas, maka Anda tidak perlu bersedih, karena Anda tidak sendirian. Sebab masalah di atas terjadi pada sebagian besar pebisnis. Dan jika Anda sudah melakukan segala macam upaya, seperti misalnya ikut seminar motivasi, ikut kelas workshop, ikut berbagai macam komunitas, ikut berbagai macam event, ikut berbagai macam bazar, tetapi belum bisa menyelesaikan masalah Anda, maka Anda wajib mencoba cara yang satu ini, yaitu adalah berkolaborasi, berbagi relasi untuk memperbesar rezeki. Karena apa yang Anda lakukan saat ini mungkin baik untuk pertumbuhan diri atau bisnis Anda sendiri. Tetapi untuk bisnis Anda bisa besar, Anda butuh berkolaborasi dengan sebanyak mungkin rekan bisnis. Memperkenalkan iCommunity, ini adalah komunitas dan platform digital tempat para pebisnis berinteraksi dan berkolaborasi bagi kemajuan bisnisnya. 3 alasan kenapa Anda perlu join di dalam iCommunity ini. Pertama, ini adalah valuable community. Yang kedua adalah quality leads. Dan yang ketiga adalah low cost. Kenapa ini valuable community? Karena teman-teman akan memiliki akses networking, akses learning, dan akses contributing. Sedangkan quality leads, teman-teman bisa mendapatkan leads customer baru, leads reseller baru, ataupun leads customer retention. Sedangkan low cost, teman-teman tidak perlu biaya iklan, karena kita bekerja dari word of mouth dan banyak sekali konten-konten premium untuk upgrade skill Anda. Nah, bagaimana iCommunity bisa membantu Anda untuk berkolaborasi dengan sesama pebisnis dan profesional? Yang pertama, kita punya iCommunity Level Up Club. Ini adalah event mingguan untuk belajar dan saling berkenalan untuk seluruh anggota dan umum. Jadi buat teman-teman bisa ikut ILC setahun ke depan full ya.
setiap hari Kamis 19.30 dengan menggunakan link yang sama. Kemudian yang kedua adalah iCommunity Business Matching. Ini adalah event business meeting rutin untuk saling mengenal bisnis sesama anggota. Ya, dan untuk mendapatkan hasil maksimal, meeting hanya diikuti maksimal 10 sampai 15 peserta saja. Kemudian ada one-on-one meeting, ada refer a business, company visit, dan business summit. Nah, jadi hari ini teman-teman sudah mengikuti ILC, saya ajak teman-teman untuk mengikuti lagi iCommunity Business Matching. Jadi kalau teman-teman punya bisnis dan sedang mencari partner ataupun mau berkolaborasi, hadir di iCommunity Business Matching. Setelah itu ikut lagi one-on-one meeting dan refer a business. Jadi sesama anggota bisa saling mereferensikan bisnisnya masing-masing. Maka profit teman-teman pasti akan meningkat. Dan ini adalah proses yang terus berulang. Dan event ini teman-teman, kegiatan ini itu semuanya gratis ya. Jadi teman-teman bisa mengikuti business matching gratis, one-on-one meeting juga gratis, dan refer a business juga gratis teman-teman. Ya. Nah ini adalah iCommunity Business Matching. Teman-teman bisa lihat jadwalnya di iCommunity.id ya. Jadi teman-teman tinggal buka iCommunity.id, kemudian cari meeting, kemudian klik join meeting ya. Nah, besok itu ada saya, dan hari Senin itu ada Bu Evelyn. Nah, ini contohnya, teman-teman, business matching-nya seperti ini. Jadi, kita saling online memperkenalkan bisnis kita masing-masing. Kemudian inilah one-on-one meeting. Ya, kita, kalau saya punya tagline adalah selesaikan di meja makan. Ya, dan jangan lupa juga untuk follow akun Instagram kita, teman-teman, ya, di iCommunity Official, dan juga subscribe YouTube kita di iCommunity.id. Oke, teman-teman, thank you. Ada pertanyaan kah? Kalau tidak ada, saya undang teman-teman untuk kita bisa open kamera, ya, untuk kita bisa mengabadikan sesi kita pada malam hari ini. Kita foto bersama dulu, teman-teman. Boleh saya tunggu waktunya. Oke, Pak Krisna mungkin masih ada, Pak Krisna? Oke, sudah buka semua ya? Oke, kita foto bersama, 1, 2, 3, yeay! Dan saya undang teman-teman untuk buka mic-nya dan kita sama-sama ucapkan terima kasih Pak Krisna atas sharing-nya yang sangat luar biasa. Yeay! Terima kasih Pak Krisna atas sharing-nya. Selamat malam. Kita ketemu lagi minggu depan dengan jam dan waktu yang sama serta menggunakan link yang sama. Bye-bye semua. Bye-bye, selamat malam. Bye-bye. Malam. Bye. Thank you.